Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rani Cynthia, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Ranca. Saya duduk dan belajar di kelas 10 program IPA. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Apa sih pendidikan berkarakter itu? Pendidikan berkarakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi guna membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Secara umum, fungsi pendidikan berkarakter adalah untuk membangun karakter seseorang sehingga bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, berperilaku baik, dan tangguh. Contohnya dengan memahami budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Budi pekerti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua unsur kata yaitu budi dan pekerti. Kata budi didefinisikan sebagai alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan yang baik dan buruk. Sementara kata pekerti didefinisikan sebagai perangai, tabiat, akhlak, watak, dan perbuatan yang kurang baik. Jika digabung, budi pekerti adalah tingkah laku, perangai, dan akhlak. Contohnya menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Misalnya menyapa dengan sopan dan bersalaman ketika bertemu. Bertanggung jawab atas perbuatan dari perkataan sendiri. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Salah satu cara berperilaku amanah dan jujur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berkata apa adanya dan menyampaikan pesan sesuai dengan isi pesan yang diberikan oleh seseorang. Peduli terhadap sesama adalah suatu sikap yang mampu memahami kondisi orang lain sesuai dengan pandangan orang lain tersebut, bukan sesuai dengan pandangannya sendiri. Contohnya ketika melihat orang lain sedang mendapatkan masalah dan musibah, biasakan diri sendiri untuk membantu orang tersebut. Berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Contohnya, menentang ketidakadilan, berani melawan pendapat yang keliru, terutama saat pandangan tersebut dapat menimbulkan resiko atau merugikan pihak lain. Etika. Etika menurut bahasa etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan, batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik buruk. Etika sendiri didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, mendengarkan pendapat hingga selesai. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk menghargai pendapat orang lain adalah dengan mendengarkan, hindari memotong pembicaraan, tidak menghakimi pola pikir orang lain karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat selama bermusyawarah. Pendapat setiap orang tidak boleh disalahkan dan justru harus dihargai. Berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi. Kita sebagai makhluk hidup pastinya banyak berinteraksi dengan banyak orang, salah satunya cara berkomunikasi dengan baik dan sopan, dengan cara menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik. Bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Adil dan tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perilaku yang sama terhadap semua individu yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat, dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak terutama dengan dan atau alasan apapun. Menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi. Apa itu kerahasiaan data? Kerahasiaan data adalah seperangkat aturan atau janji yang membatasi akses atau membatasi informasi apapun yang dibagikan. Kerahasiaan data merupakan komponen keamanan informasi dan privasi. Bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata sendiri. Setiap orang pada hakikatnya telah diberikan tanggung jawab yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Adab kesopanan secara etimologi ada berasal dari kata adabayu, adibu, ta'dib, yang artinya pendidikan, sopan santun, atau adab dalam Kamus Besar Arab bermakna keramahan, kehausan, kesopanan, dan kebaikan budi, pekerti, akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab merupakan sopan kesopanan, kebaikan, dan budi. Mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah. Penggunaan sapaan dengan benar akan memberikan kesan bahwa pembicara adalah orang yang mengerti akan sopan santun dan menghargai lawan bicara. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan. Sopan santun adalah suatu sikap, tingkah laku, atau perbuatan yang dilakukan individu untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitarnya. Contohnya tidak menghina antara teman satu dengan lainnya, memberi dan bersedia menerima nasihat satu sama lain, menolong teman yang mendapat kesulitan, saling memaafkan apabila ada melakukan kesalahan. Menjaga kebersihan dan kerapian diri sendiri, serta lingkungan sekitar. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi sejuk. Cara menjaga kebersihan lingkungan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
Menghormati privasi setiap individu merupakan aspek mendasar dari penghormatan terhadap orang lain. Berusaha menjaga rahasia, tidak mengeksploitasi kelemahan orang lain, dan tidak membagikan informasi pribadi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Menghargai waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Menghargai waktu sebagai realisasi disiplin adalah salah satu sikap individu yang menunjukkan dirinya dapat mengatur waktu dengan baik. Dengan dapatnya kita menghargai waktu, maka akan terciptalah suatu kedisiplinan dalam kehidupan kita. Pergaulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan adalah suatu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kata pergaulan berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Dampak positif dari pergaulan teman sebaya antara lain, apabila dalam hidupnya individu bergaul dengan teman sebayanya, maka lebih siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Contoh pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja, selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Berpendirian kokoh, perbanyak kegiatan positif, ingat akan orang tua, mendekatkan diri dengan agama. Bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Proaktif adalah sikap seseorang yang tidak dibatasi keadaan sekitar, melainkan justru dapat mempengaruhi perubahan lingkungan sekitarnya. Contoh perilaku proaktif biasanya dilihat dari bagaimana kita menanggapi tugas dan tanggung jawab. Kita tidak menyalahkan keadaan jika menjumpai suatu hal yang tidak sesuai dengan rencana. Menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Setiap orang memiliki latar belakang, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Sebagai manusia, kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut. Sebagai bagian dari kehidupan yang normal, berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Salah satu contoh berkomunikasi yang efisien adalah ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pertanyaan seseorang dan memberikan respons. Bisa dalam bentuk pernyataan atau memberikan kritik atau saran. Akan menunjukkan bahwa mereka setuju atau bertentangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.